wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu Aditya Amiati dalam pembelajaran administrasi pajak. Nah, setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai PPh pasal 22, apa itu PPh pasal 22 dan cara perhitungannya. Dalam pertemuan kali ini kita masih berlanjut membahas mengenai PPh pasal 22. Kemarin sudah dibahas cara perhitungan PPh pasal 22 atas barang import. Nah, sekarang kita akan lanjut menghitung PPh pasal 22 atas transaksi yang lainnya. Sebelum kita ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas mengenai PPh pasal 22 atas import barang, di mana studi kasusnya kalian sudah pelajari yang seperti ini. Masih ingat ya? Apa sudah lupa? Nah, harus diingat-ingat kembali. Kita sudah membahasnya, dan sekarang hari ini kita akan membahas mengenai menghitung pajak penghasilan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, atas penjualan hasil industri kertas, baja, semen, otomotif, dan farmasi, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, dan atas pembelian bahan industri atau ekspor dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, kita akan membahas keempat ini. Cara perhitungannya, walaupun terlihat banyak, tapi Ibu jamin ini sangat mudah sekali. Oke, kita langsung saja ke transaksi atau perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Nah, di sini PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah ada 4 jenis. Yang pertama, atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran, atas pembelian barang yang dilakukan dengan uang persediaan, dan atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan pembayaran langsung kepada KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA, dan yang terakhir atas pembelian bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN. Nah, semua transaksi ini dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Jadi harga pembeliannya tidak termasuk PPN ya. Jadi kalau misalkan ada harga pembelian yang di dalamnya sudah mengandung PPN, PPN itu harus dikeluarkan terlebih dahulu atau dihitung terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh kasusnya. Pada tanggal 1 April 2019, Dinas Pendidikan Kota Semarang membeli mebel dan peralatan kantor dari Nusantara Furniture senilai 220 juta, termasuk PPN 10%. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta menghitung PPh pasal 22 yang dibayar Dinas Pendidikan Kota Semarang. Nah, jadi pembelian mebelnya ini harganya 220 juta, dan 220 juta ini sudah termasuk PPN di dalamnya 10%. Nah, cara perhitungannya, PPh pasal 22 yang dibayar oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kota Semarang, cara perhitungannya yaitu kita hitung dasar perhitungan pajaknya dulu. Ya, jadi dasar perhitungan pajaknya itu bukan yang 220 juta ini, tapi kita hitung lagi dengan cara rumusnya yang seperti ini. DPP sama dengan 100 per 110 dikali 220 juta, hasilnya adalah 200 juta. Jadi DPP-nya itu 200 juta, bukan yang 220 juta. Karena yang 220 juta itu adalah
harga mebel yang sudah termasuk PPN 10% ya. Jadi kalau misalkan harga barangnya 200 juta merupakan 100% ditambah dengan PPN 10% jadinya 110. Nah, ketika kita akan menghitung pajaknya, kita hanya menggunakan yang 100%, yang 200 juta ini. Yang 10%-nya kita, yang ini nih, yang 10%-nya kita keluarkan terlebih dahulu. Paham ya? Itu mengenai DPP, dasar perhitungan pajak. Nah, langsung saja setelah diketahui dasar perhitungan pajaknya, kita langsung menghitung PPh pasal 22 atas pembelian mebel dan peralatan kantor yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali 200 juta. Hasilnya adalah 3 juta. Jadi PPh pasal 22 yang dibayar Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu 3 juta rupiah. Paham ya? Mudah kan? Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri. Industri apa saja? Nah, di sini PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh Badan Usaha Industri Semen, Kertas, Baja, Otomotif, dan Farmasi. Nah, tarifnya itu beda-beda dari industri-industri ini. Tarif PPh pasal 22 itu beda-beda. Di sini Ibu sudah kasih keterangan bahwa untuk penjualan semua jenis semen 0,25% dari DPP PPN. Nah, terus yang kedua untuk penjualan kertas 0,1%. Untuk penjualan baja 0,3%. Untuk penjualan semua jenis kendaraan bermotor baik beroda 2 atau lebih 0,45%, dan penjualan semua jenis obat sebesar 0,3%. Semuanya dikalikan DPP PPN. Bagaimana cara perhitungannya? Kita lihat di sini. Nah, contoh kasusnya PT Sinar Dunia dalam bulan Mei 2019 menjual beberapa jenis kertas hasil produksinya dengan total harga 132 juta kepada penerbit Erlangga di Jakarta. Jadi PT Sinar Dunia ini menjual kertas kepada penerbit Erlangga senilai 132 juta. Harganya sudah termasuk PPN 10%. Jadi yang 132 juta ini sudah termasuk PPN 10%. Nah, kita diminta menghitung PPh pasal 22. Caranya seperti tadi ya. Jadi kita menghitung dulu besar DPP PPN-nya. Dasar perhitungan pajaknya. Caranya 100 per 110 dikalikan 132 juta. Hasilnya adalah 120 juta. Jadi 120 juta ini adalah harga kertas yang dijual oleh PT Sinar Dunia tanpa PPN 10%. Ya, ini hanya harga kertasnya saja, tidak termasuk PPN 10%. Paham ya? Jadi DPP-nya itu 120 juta. Nah, perhitungan pajaknya PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Sinar Dunia adalah tadi kita lihat tarifnya penjualan kertas. Nah, penjualan kertas ini 0,1%. Kita lanjutkan PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Sinar Dunia sama dengan 0,1% dikali 120 juta. Hasilnya adalah 120.000 rupiah. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Sinar Dunia atas penjualan kertas kepada penerbit Erlangga yaitu 120.000 rupiah. Paham ya? Oke, selanjutnya PPh pasal 22 atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas. BBM bahan bakar minyak, BBG bahan bakar gas. Nah, di sini
atas penjualan BBM, BBG, dan Pelumas oleh produsen atau importir dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif berikut. Nah, jadi BBM sama BBG dan Pelumas itu tarifnya berbeda. Nah, untuk BBM tarifnya itu sebesar, untuk BBM ini dibagi menjadi 3 lagi ya. Jadi penjualan BBM kepada SPBU Pertamina 0,25%, dan kalau penjualannya kepada SPBU bukan Pertamina adalah 0,3%, dan penjualan kepada pihak selain di atas 0,3%. Penjualan tidak termasuk PPN semua, sama ya sama yang tadi. Jadi kalau Pertamina itu adalah perusahaan, termasuk salah satu perusahaan BUMN, jadi tarif pajaknya lebih kecil. Nah, untuk yang BBG atau bahan bakar gas, tarifnya itu sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN, dan untuk Pelumas sama, tarifnya 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Itu tarifnya. Selanjutnya, contoh kasusnya, PT Pertamina adalah produsen dan importir BBM, BBG, dan Pelumas. Pada bulan Mei 2019, PT Pertamina melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan bahan bakar minyak senilai 816 juta kepada SPBU Pertamina. Yang kedua, penyerahan BBM senilai 523 juta pada pihak swasta. Yang ketiga, penyerahan bahan bakar gas senilai Rp179.800.000 kepada distributor Blue Gas, dan yang terakhir penyerahan Pelumas senilai Rp278.900.000 kepada PT Oli. Nah, berdasarkan data di atas, diminta menghitung PPh pasal 22 atas transaksi tersebut. Cara penghitungannya sebagai berikut. Nah, yang pertama, atas penyerahan bahan bakar minyak ke SPBU Pertamina. Tadi tarifnya 0,25% ya. Jadi langsung saja 0,25% dikali 816 juta rupiah. Hasilnya 2.040.000. Itu ya, mudah kan? Nah, selanjutnya atas penyerahan bahan bakar minyak kepada swasta, tadi kalau penyerahannya bukan ke Pertamina, tarifnya 0,3% ya. 0,3% dikali 523 juta. Hasilnya Rp1.569.000. Dan atas penyerahan bahan bakar gas kepada distributor Blue Gas, tarifnya 0,3% juga, dikali 179.800.000 rupiah. Hasilnya Rp539.400. Dan untuk penyerahan Pelumas juga sama, tarifnya 0,3% dikali 278.900.000 rupiah. Hasilnya Rp836.700. Nah, jika di soal ada keterangan bahwa harga-harga itu termasuk PPN, kalian harus menghitung dulu DPP-nya ya. Kalau ini tidak usah. Itu gampang ya, tentang PPh pasal 22 atas penjualan BBM, BBG, dan Pelumas. Itu selanjutnya yaitu tentang PPh pasal 22 atas pembelian bahan industri. Nah, untuk pembelian bahan-bahan keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Nah, jadi yang ini dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, tapi itu 0,25% ya. Oke, kita lanjut contoh kasusnya. PT Dua Saudara merupakan perusahaan yang mengolah hasil pertanian. Pada bulan Juli 2018 membeli bahan keperluan industri dari UD Petani sebagai pedagang pengepul. Nilai pembeliannya adalah 326 juta.
Nah, berdasarkan data di atas, hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi tersebut. Jawab langsung besarnya PPh pasal 22 atas pembelian tersebut yaitu 0,25% dikali 326 juta. Hasilnya adalah Rp815.000. Itu ya, mudah sekali bukan? Nah, jadi semua transaksi yang berkenaan dengan PPh pasal 22 itu semuanya adalah transaksi penjualan atau pembelian yang tidak termasuk PPN. Jadi kalau misalkan di dalamnya ada PPN-nya, harus dihitung dasar perhitungan pajaknya terlebih dahulu. Kalau ini kan tidak ada keterangan bahwa yang 326 juta itu termasuk PPN 10%. Jadi kita langsung menghitung besarnya PPh pasal 22 atas pembelian barang. Sampai sini paham ya? Oke, untuk pembahasan transaksi perhitungan PPh pasal 22 selesai. Nanti Ibu kasih soal latihannya ya. Terus nanti untuk minggu depan kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 23 ya. Jadi kalian boleh baca-baca dulu apa sih pajak penghasilan pasal 23 itu. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu rasakan cukup. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Marilah kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.